Videonya nanti saya kirim ke link di kemarin ya. Kemarin kan sempat saya kirim juga yang anak sore kebetulan masuk itu. Nanti saya kirimkan juga. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian dioda. Saya ulang yang kemarin sedikit ya. Nah, karena nanti videonya akan saya kirimkan kalau yang ini. Sebentar dulu. Saya kecilkan dulu ini ya, terlalu besar. Ada terapung kemarin ya. Nah, kita ulang lagi sedikit. Nanti biar videonya bisa kita ambil. Langsung aja ininya ya. Untuk apa namanya contohnya penggunaan daripada dioda misinya ya. Yang tadi kan kita hanya mencari daya beban dari itu sudah tegangan DC-nya ya. Kalau dari ada tegangan AC dia juga berfungsi nanti untuk penyearah. Karena banyak peralatan elektronik itu yang menggunakan tegangan DC. Nah, mungkin kita pakai baterai harus ngecas terus itu kan. Nah, pada saat tidak ada jaringan listrik baru pakai baterai. Tapi kalau ada listrik kita menggunakan listrik supaya kita tidak ngisi baterai. Itu televisi hampir semua ya itu menggunakan tegangan listrik termasuk nanti laptop gitu ya. Nah, kalau dia di tempat kita kan kalau baterai kan cepat habis, nah, langsung kita gunakan tegangan listrik ya. Ini gunanya ini dia. Pertama kita punya arah setengah gelombang. Ini udah kita ambil nih output dari tegangan sudah rendah ya. Output dari kalau sebenarnya output trafo nih, output trafo. Kemudian gimana bentuknya satu dioda ini cukup untuk menghasilkan tegangan DC. Tetapi, nah, kalau hanya dioda ini saja, tegangan DC-nya tidak maksimal. Kenapa? Karena dia hanya akan menjadikan tegangan searah untuk gelombang positifnya saja. Sedangkan AC itu ada gelombang positif, puncaknya ya, puncak positif, puncak negatif ya. Ada gelombangnya positif, ada negatif. Sehingga untuk satu dioda hanya yang positif saja yang dijadikan searah. Yang negatif tidak. Pada saat negatif dia jadi nol. Nanti kita lihat juga simulasinya ya. Jadi nol. Nah, sebelum kita ini tadi lanjut ini tadi deh ya. Saya lihatkan dulu ininya. Simulasi untuk yang quiz tadi harus sama dengan dapatnya kan tadi kan harus sama ya dengan perhitungan. Kalau pendekatan ya kalau kalau rangkai sesungguhnya pasti ada selisih sedikit. Ini dia. Contohnya yang sesungguhnya ini kita dengan pendekatan. Nah, gimana tegangan Theveninnya nih kan? Saya bisa beda dikit ya. Tegangan Theveninnya. Ini dia. Nah, tegangan tadi 12, ini 100 ohm, R bagian yang pembagi tegangan 50 ohm gitu kan. Nah, ini saya putus kita tadi kan, tetap ini harus diputus. Nah, dapat tegangan tadi 4 volt kan. Oh, jadi mau dihitung, mau disimulasi sama ya. Oh, nah setelah 4 volt kita cari, kalau untuk mencari R-nya ya harus dia nggak bisa pakai ini ya. Untuk mencari R kita harus putus semuanya. Sebentar, ada di sini, sebentar. Kecilnya, R-nya belum ada ya. Nah, kita hitung cari R dulu ya. Untuk mencari R nih. Ya. Dia nggak boleh, kalau R itu dia nggak boleh ada sumber ya. Nah, ini putus tadi kan. Ambil di sini ya. Di sini. Kalau kita ambil ujung ini dengan ujung ini seri, nanti kita coba. Nah, saya copy dulu ya. Ini dulu ya. R 100 dengan 50 ohm. Pindahkan ke ohm ya. Dapat 33,33 kan. Jadi dia paralel nih ya. Kalau kita salah menghubungkan ini dengan ini kita ukur, nanti dia jadinya seri. Jadi seri itu kan jumlah ya. Jadi dapatnya nanti dia bukan 33, tapi dapatnya adalah 150 nanti. Nah, kalau kita salah mengukur, saya nggak ukur di sini. Ya, ukurnya satu benar ujung sini nih, ujung sini. Satu lagi saya ujung sini. Nah, ini saya diputus ya. Kita putus dulu. Karena short, maka kita putus ini. Nah, seri D ya nanti ya. Ujung ini, ujung R ya.
100 dengan ujung R bawahnya ini, dia akan dapatnya nanti seri. Dan 150 dia kan, 150 ohm. 100 ditambah dengan 50. Nah, dia harus paralel kan, paralel. Ini dia paralel sehingga dia dapat 33. Paralel antara 100 dengan 50 ohm. Dapat R-nya tadi kan, 33. Oh, ininya sudah dapat juga tadi tegangan Theveninnya. Nah, kita ambil yang ini ya, yang pendekatan. Kalau ini nanti dia beda. Ini adalah mendekati sesungguhnya. Walaupun selisihnya tipis ya. Nah, setelah dapat tegangan Thevenin, kita hitung. Nah, kalau sini kan bisa sekaligus deh kan. Mau arusnya, mau tegangan barang. Tapi kalau kita dalam perhitungan, pasti arusnya dulu ya. Nah, arusnya. Ininya nyambung ya, ini putus. Thevenin nggak boleh. Ini nggak boleh. Kalau dia disambung sini, nanti dia akan menjadi beban. Makanya ini arusnya tadi kan. 75,7 tadi kan. Sini tegangannya nih. 7 dalam miliwatt, dalam milivolt ya. 0,75 atau 0,757 milivolt ya. Nah, kemudian daya juga gitu. Ini daya beban dulu. Ya, jadi nanti ya, daya beban ini kan, ya beban, ya R ya. Harusnya ini tegangannya. Ya bebannya tadi. Nanti daya dioda juga 57 tadi kan. Nah, daya dioda harus kita ukur ininya kan, daya dioda di atas ya. Nah, ini daya dioda ya. Pendekatan ya. Ini 0,7. Nanti daya dioda di sini nanti bukan berbeda. Daya diodanya 54. Daya bebannya lebih tinggi sedikit kan, daya beban. Karena R-nya kecil ya. 54, ini 57. Itu dia tadi ya. Kalau kita hitung, kita gunakan simulasi sama. Tapi simulasinya yang pendekatan ya. Kalau ini akan berbeda sedikit. Karena dia sebenarnya kalau di sini kan linear ya. Sini dia eksponen. Itu ada perbedaan sedikit ya. Karakteristiknya kan eksponen sini. Kalau sini kan kita anggap linear. R-nya kan linear lurus ya. Nah itu dia kalau kita simulasikan pendekatan kedua dengan dioda, pendekatan ketiga ya, dioda dengan dual loop. Nah sekarang baru kita masuk tadi ke rangkaian dioda. Nah, salah satu penggunaannya yang paling banyak digunakan itu adalah ini untuk menyearahkan gelombang AC atau gelombang bolak-balik supaya dia menjadi gelombang DC. Jadi tegangan bolak-balik menjadi tegangan DC. Nah, sini dia, ini dia. Jadi ingat, waktu arah maju jika tegangan di sini lebih besar dari 0,7 maka saklar akan tertutup sehingga outputnya akan mengikuti ini. Dikurangi 0,7 ya. Kalau ideal dia sama, tapi kan ideal jangan digunakan pendekatan kedua paling enggak ya. Kalau R-nya tuh cukup besar. Kecuali R-nya ohm tadi, ya, boleh kita mendekati pendekatan ketiga. Walaupun nanti hasilnya bedanya tipis ya. Karena dia ohmnya itu R di dalam ini, R dalam dioda ini adalah di bawah 1 ohm. 0, dia ya. 0. Nah ini dia ya contohnya. Sehingga pada saat gelombang positif, makanya dia akan, apa namanya, dia akan mengikuti tegangan input outputnya. Karena dioda seperti saklar tertutup. Tentu dengan arah ada tegangan yang berlawanan 0,7 di sekitar 0,7 ya ada tekanan RB-nya sebenarnya. Pada saat gelombang negatif ya sudah kita simulasikan juga waktu kedua ya pertemuan kedua dia akan selalu nol kan, nol. Dia seperti saklar terbuka. Jika saklar terbuka tidak ada tegangan output. Orang putus ya, tegangan putus ya nggak ada, nol dia. Jadi tegangan outputnya ini adalah ada tegangan mengikuti input ya, pada 0,7, nol, ada tegangan nol, sehingga dia separuh cuma dapatnya. Nih, saat gelombang positif di sini, tentu udah outputnya sama dengan ini kan satu ini ya. Kemarin sudah ada yang waktu praktek pengukuran tegangan paralel ya, R paralel, kan input dengan ini sama ya. Kita kasih lagi R di sini sama nih. 3R, tegangan output. Kalau dia jika tidak ada R di sininya ya, dah. Tegangan inputnya 5 volt DC ya, outputnya juga 5. Yang AC juga gitu, tegangan inputnya 7 sekian volt, outputnya juga sama, ya kan? Karena dia paralel. Ya, paralel jika tidak ada R-nya di sini ya ada R seri nggak boleh. Di paralel, jadi dia akan sama. Kita buat 3 ya, sama. Jadi ikutin ini. Pada saat negatif dia terbuka ya. Kalau ini terbuka kan tidak ada tegangan ya, nol dia. Sehingga nanti gelombang input seperti ini nanti ini
ini kalau dari trafo kan 50 Hz nanti dia. 50 gelombang dalam 1 detik. Itu bisa kita lihat dari nanti setelah kita masuk ke osiloskop nanti ya. Kita kan dari pengukuran belum masuk ya gelombangnya. Ya, kalau osiloskop ini namanya kalau tegangan ini tadi, ini kan kalau kita ukur dengan voltmeter kemarin kan, itu RMS ya kan. Tegangan RMS, tegangan artinya adalah root mean square. Jadi tegangan dikuadratkan, diakarkan. Kenapa? Supaya nanti apa namanya ininya tadi tidak nol hasilnya tegangannya. Jadi dia kalau pada saat positif ya sama ya kan, dikuadratkan, dia akan kuadrat, diakarkan sama ya. Tapi waktu negatif kalau tidak dikuadratkan dia akan negatif hasilnya. Sehingga negatif dikuadratkan jadi positif. Jadi seperti semua makanya root mean square. Jadi dikuadratkan baru diakarkan. Mau positif mau negatif. Sehingga hasilnya positif. Kalau tidak dikuadratkan, udah rata-rata diambil seperti DC nanti dia akan nol. Karena ini gelombang positif dengan gelombang negatif hampir sama. Ya berubah nanti. Makanya ini tegangan RMS. Nah kalau kita osiloskop ini dapat namanya tegangan puncak. Jadi untuk menghitung tegangan DC itu ada tegangan puncaknya, bukan tegangan RMS. Nah, sudah rata-rata kan. Nah, ini dia tegangan puncaknya. Karena ini jadi nol nanti kan. Nah, pada saat outputnya akan jadi nol dia ya. Pada saat gelombang negatif. Yang negatif akan jadi nol. Ya. Ini akan jadi nol. Ini kan, ini tidak dipakai. Ini tidak dipakai intinya ya. Sehingga dia seperti ini nanti. Nah, ini jadi nol tadi kan. Nah, ini di rata-rata nanti. Di rata-rata pasti dimulai dari sini, dihitung rata-ratanya. Sehingga kita dapatkan tegangan outputnya. Ini kalau ideal, ini. Output sama. Tapi kenyataan kan sedikit ini di bawah puncaknya input ya, sedikit. Nanti kita lihat simulasinya ya. Nah, lalu tegangan DC-nya adalah VP tadi nih, tegangan VP ini, tegangan DC di sini. Ini VP namanya. Kalau ideal udah VP out sama dengan VP in. Kalau pendekatan kedua jadi VP out ini harusnya VP in ya ini dikurangi 0,7. Nih. VP in ini kan, bukan 0,7 dapat dia nih. Bagi pi 3,14 ya satu siklus. Jangan siklus ya. Ini dia. Nah, kalau pendekatan kedua ini yang kita gunakan ya. VP-nya, VP in, pasal VP adalah VP ini dikurang 7. Ada satu dioda deh ya. Nah, dengan DC-nya sama dengan tadi, tapi ini sedikit di bawah. Nah, jadi kita ambil kalau pendekatan 3 tidak digunakan kalau untuk tegangan yang besar tadi ya. Kecuali nanti tegangan yang kecil. Ya. Di sini 0 volt, ininya apa namanya ohm itu bisa ya. Kalau dia sudah kilo, seperti ini nggak usah. Nah, contohnya ya. Ini udah kita ambil dari ini nih. Kalau di Indonesia ini 50 Hz ya, bukan 60. Kita 50 Hz. Tegangan output trafo nih ya. Kalau tidak ada tegangan AC itu yang langsung dapat 10 volt kalau nggak diturunkan ya. Atau nanti kita turunkan dengan pembagi tegangan R ya. Tapi agak susah ininya kalau dia banyak-banyak itunya ya. Jadi bisa juga kita gunakan R. Nah, kita ini kan kemarin kan. Jadi dibagi dulu. Kita mau berapa dia tegangannya. Jadi perbandingan antara input dan outputnya adalah seperti itu baru dikali dengan tegangan sumbernya. Kita mau 12 volt. Jadi perbandingan katakan 22 volt ya gampangnya ya, 22 volt. Berarti perbandingan 22 dengan 200 apa namanya 220 volt sumber tegangan kita ya, berarti adalah dia kan 220 dibagi dengan 11. Ya gitu deh kan. Itu perbandingannya nanti R-nya. Perbandingan R-nya. Berarti dapatkan 11 deh kan. Berarti kita 10 kilo. 10 kilo, 10 kilo dengan 1 kilo. Nah, dapat di 11 itu. Dapat dia nanti 22. Kalau kita mau 10 berarti kan 220 berarti kan 22 ya. 210 bagi 10 ya 22. 22 nanti baru kita ininya 21, ininya R ininya ya. Pembaginya nanti 1 berarti kan 1 tambah 21 22 kan. Nah, dapat juga dia. Tapi dia tidak semulus ini nanti ya. Tegangan trafo, kalau trafo dia pasti. Nah, ini dia tadi ya, PP-nya tadi. Nah, karena kalau kita tidak mengukur dengan osiloskop tadi ini, nggak ada. Gimana Pak? Osiloskop kan susah itu daripada apa kan? Multimeter kan? Mahal lagi, berat, besar lagi kan. Nah, udah. Ada
rumus perhitungannya. Jadi untuk apa namanya, untuk menghitung kalau kita tidak ada osiloskop, jadi tegangan RMS itu adalah 0,707 VP, sehingga kalau VP-nya adalah tegangan RMS dibagi dengan 0,707. Ini 0,707 adalah setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Kalau akar 2 itu kan 1,4 sekian, jadi 0, dibagi 2 kan jadi 0,7. Nah, ini dia untuk menghitung kalau kita tidak ada osiloskop. Jadi kita tegangan VP-nya gimana? Nah, dapat tegangan RMS itu adalah 0,707 dari tegangan puncaknya. Sehingga tegangan VP-nya adalah berarti VRMS dibagi dengan 0,707 atau setengah akar 2. Dapatnya sumbernya tadi 10, dapatnya ini. Kalau kita tegangan VP-nya ya baru ya VP. Karena tegangan VP itu untuk mencari tegangan DC. Karena di sini kan VP dibagi dengan I. Nah, kalau ideal, ini sebaiknya jangan digunakan. Jadi VP sama VP in kan. Jadi dia 14,1 volt tadi yang VP-nya tadi. Ya kita cari dari, nggak kita ukur dengan oscilloscope ya. Kalau oscilloscope hampir sama. Cuman karena harus dilihat ini bisa apa namanya, terjadi sedikit ya. 0,1-nya agak susah biasanya kita lihat di oscilloscope. Kecuali yang digital. Nah, ini dia. Bagi dengan pi 3,14. Jadi dapatnya 4,49. Ideal ya, ideal. Nah, tapi sebaiknya kita menggunakan pendekatan kedua. Karena pendekatan kedua nanti ini yang lebih detail. Jadi dia PP-nya 14,1 dikurangi 0,7 dapat 13,4, baru 13,4 dibagi dengan pi 4,27. Ini kan masing-masing 4 ya, ini cuma belakangnya ya. Hilang separuh lebih kurang. Nah, separuh kurang ya. Nah, tegangan yang ini tadi, yang kecil ini, 10 volt, ini sebenarnya adalah output dari trafo. Makanya kita masuk ke trafo ya. Trafo, kalau di teorinya, waktu kita mencari tegangan V2 itu berapa? Adalah perbandingan antara lilitan primer, yang bagian input ini ya, primer dia, dibagi dengan sekunder. Nah, trafo ini ada dua nanti. Ada step up atau step down. Nah, yang kita di lab itu adalah step down ya. Jadi dia menurunkan tegangan karena kita mau tegangan DC yang kecil ya. Jadi tidak bisa kita langsung ke apa tadi, tegangan dari PLN itu langsung kita masukin ke dioda, kebakar dioda kita. Nah, turunkan dulu. Turunkan. Nah, ini dia ya. Nah, kalau dalam prakteknya, nah kemarin udah kita praktekkan mengukur tegangan AC kemarin kan, berarti dia di output ini bukan perbandingan tegangan. Sudah ada perbandingan itu sudah dibuatkan sama pabrik. Jadi dia jika tegangan input kita ini 220, di sini ada 6. Walaupun kenyataannya kalau kita ukur kadang enggak 6 kan, 6 lebih. Ada yang 9 sebenarnya lebih, ada yang 10 dia kan, ada yang 12, ada yang sampai di 14 kan. Nah, itu dia sudah ada outputnya di sini. Nah, ini titik ini artinya adalah fasanya ya. Fasanya input dengan output sama. Nanti waktu kita masuk oscilloscope nanti kita lihat ya, untuk penyiaran nanti kelihatan fasanya, artinya gelombang input dengan gelombang output ini sama-sama, kalau dia positif ke atas sama ke atas, kalau dia negatif ke bawah sama negatif. Kalau titiknya ini dengan di sini umpamanya ada satu lagi titik di sini ya, itu dia terbalik fasa nanti trafonya. Jadi fasa 0 ini ya, jadi sefasa dia. Kalau di sini dia terbalik fasa. Jadi apa? Inputnya gelombang positif, outputnya dia gelombang negatif, bawah gitu ya. Kalau yang ini enggak, outputnya gelombang positif, inputnya juga gelombang positif. Beda tingginya saja dia ya. Gelombang sama. Kalau ini enggak, ini input, output berlawanan. Kalau dia titiknya ini ya. Nah, di dalam perhitungan itu sedikit berbeda. Kalau di dalam prakteknya langsung ya, di outputnya sudah ada. Mau berapa volt kita? 6 volt. Walaupun kenyataannya karena lilitan itu ya, membuat trafo itu tidak akan persis sama dia ya. 6 volt belum tentu 6. Bisa kurang dikit, bisa lebih dikit. Biasanya lebih sedikit ya. Lebih. Yang 6, 9 juga gitu, tidak bisa pas 9. Kadang-kadang ada yang pas, tapi kebanyakan trafo itu lebih sedikit. 12 juga. Itu ada sampai 24, ada sampai 30 volt nanti ya. Tergantung ini dayanya berapa. Dia trafo besar, nanti outputnya bisa besar. Kalau trafo kita yang kemarin itu kita hanya 1 ampere itu ya. Trafo kita 1 ampere. Sehingga dia tegang outputnya kecil ya. Nanti ada kita juga yang besar ya, nanti itu akan lebih apa, outputnya itu ada yang lebih dari 12 volt.
Nah, coba saya lihatin ini sebentar ya. Ini bentuk kita udah lihat trafo kemarin kan? Untuk trafo itu nanti saya lihatin yang ini ya, yang ambil yang satu. Saya lihat sebentar ya. Nah, yang mirip dengan kita ukuran kemarin ya, yang 1 ampere ini ya. Jadi saya lihat ini. Kemarin udah lihat pada lihat semua ya, yang praktikum ya. Seperti ini outputnya sudah ada ya. Jadi bukan perbanding V sekunder berbanding V sekunder apa primer berbanding lilitan sekunder dengan primer ya, tapi sudah ada. Ini ya trafo 0 kemarin kan. 0 ini groundnya ini dengan ini 6. 6. Tapi kadang kita ukur bukan 6. 0 dengan 9 gitu kan. Kemudian ada kemarin dengan 12 itu kan. Jadi ini dia. Sudah ada. Jadi lilitan sekundernya itu banyak. Lilitan primernya 1. Jadi kalau primer dengan ini kita gunakan, berarti dia liquid. Kalau di sini ditambah lagi lilitannya semakin besar dia, ditambah lagi akan semakin besar. Sehingga dia akan dapat outputnya ya langsung bukan jumlah. Tapi dalam perhitungan sedikit berbeda karena kita masuk di perhitungan di sini nanti ya. Di perhitungan kita adalah perbandingan antara tegangan sekunder dengan tegangan primer dan lilitan sekunder dengan lilitan primer. Sehingga turn rasionya atau perbandingannya jumlah lilitan adalah tegangan primer, satu tegangan primer ya, berbanding tegangan sekunder sama dengan jumlah lilitan primer berbanding jumlah lilitan sekunder. Sehingga kalau yang ini kita diketahui kan, ini kan dari PLN. Ini adalah lilitan yang kita buat dari pabrik ya. Nah, kalau kita membuat nanti ya seperti ini, lilitan primer sekunder. Bisa kita lilitan. Tapi nanti tidak sesederhana itu, karena nanti ada juga nanti ininya ya. Nanti kalau kalian masuk transformator akan dibahas itu bagi yang teknik tenaga listrik ya. Jadi nanti bukan hanya jumlah lilitan, diameter lilitan juga akan ada. Kemudian jenis kawatnya juga akan berbeda nanti. Ini secara sederhana ada saja ya. Ya. Sehingga V2-nya adalah V1 dikali N2 ini kan V2 dikali N1, V1 ini kan ini atau nanti rasionya kita buat V2 itu sama dengan V1 berbanding N1 N. Atau bisa juga V1 dikali N2 dibagi dengan N1. Saja deh ya. Ya N1 bagi N2. Jadi ini lilitan 1000 dibagi dengan 100. Ini V1-nya. Nah, ini kita ambil contoh. Ini 10 banding 1 ya. 10 banding 1. Nah, kalau yang praktek kan enggak. Bukan 10 banding 1-nya, tapi tegangannya sudah ada. Oh, 6 volt, oh 9 volt, oh 12 volt, oh yang lain gitu ya. Ada. Tapi kalau di sini kita adalah jumlah perbandingannya, rasionya. Jadi kalau di situ, kalau dalam praktek kita, oh berapa rasionya nih? Antara, kalau dapatnya 6 volt. Nah, kemarin ya 6 volt berapa? Berarti lilitannya berapa rasionya? Jadi rasio bukan jumlah lilitannya, ini rasio ya. 10 banding 1 itu bukan 10 lilitan primer, 1 lilitan sekunder, tidak. Ini bisa saja 1000 berbanding 100. 10.000 berbanding dengan 1000 gitu ya, lilitannya ya. Nah, kalau kita kalau 6 kemarin tuh. Nanti jumlah lilitannya ada 220 dibagi dengan 6. Nah, 220 bagi. Katakan 10 dulu ya, mudah ya. 10, 6 ya, 6. 220 dibagi dengan 6. Jadi dia perbandingannya berapa tuh? Coba saya hitung dulu. 220 dibagi 6. Jadi dia 36, 37 lah ya. 37. 37 nih perbandingannya. Jadi ini 37 berbanding 1. Jadi ini bisa 3.700, ini 370. Tidak mungkin 37 ini 1 ya. 1 lilitan nggak ada outputnya nanti. Jadi 3.700, 370. Atau 370 berbanding 37. Nah, seperti itu deh ya. Mendapat 6 volt. Padahal dia 36,6 gitu ya. Sehingga dia sebenarnya tidak apa namanya. Ini ada yang masih ini. Jadi dimatikan ya biar nggak mengganggu yang lain. Nah, itu kalau dalam prakteknya tadi ya, dalam prakteknya berarti kita apa namanya menghitung lilitannya sebenarnya karena tegang opon sudah ada. Oh berapa lilitannya? Oh, berarti tadi ini kalau ini 370 berarti di sininya 37.
Itu kan tidak harus seperti itu ininya ya kan. 37 itu baru rasio ya, rasio. Jadi kalau sesungguhnya kita hitung lilitannya berapa. Nah, dalam prakteknya itu orang dia akan mendekati dulu ya, diputar itu, kemudian tegang opornya gitu. Oh, kalau kurang tambah lilitannya lagi sedikit. Karena tidak akan persis karena apa? Banyak variabel ya. Pertama tadi adalah jumlah lilitan. Kemudian adalah besarnya diameter ini nih akan mempengaruhi. Karena diameter yang bulat ya kan. Ada segi 4, ada yang bulat ya diameter ini. Kemudian juga diameter kabel, kemudian juga jenis kabel. Makanya kalau dalam prakteknya orang, kalau kita hitung seperti tadi, oh 300, coba dulu 300 dibanding ini. Kalau kurang tambah lagi dikit, kalau lebih kurangin. Lalu dia pas. Tapi dia ini perhitungannya untuk mendekati ya, mendekati karena untuk jumlah diameter, diameter kabel, diameter lilitan gitu ya, dia akan menghasilkan jika berbeda dia akan berbeda. Sehingga kalau kamu pernah lihat orang gulung toko, dia akan gulung dulu, gulung, kemudian digulung sekundernya, kemudian diukur. Kalau ini kan jelas ya, satu ya, inputnya udah jelas ini. Berapa sekian. Nah, yang divariabelkan dari sini. Karena ini menjadi output kan. Jadi tetap katakan dia menjadikan ini 1000 gulungan. Udah. Jadi tinggal rasionya berapa, 6 volt berapa dia. 1000 dibagi berapa kan gitu kan. Oh kalau kurang dikit, tambah lagi. Biasanya dia kalau lebih baru dikurang, baru dipotong satu. Ini lagi jumlah ini lagi. Baru nanti ini yang kesini disambung ya. Bukan ini mulai dari nol lagi ya untuk berikutnya, enggak. Ini disambung ke sini. Ini diambil di sininya, disambung ke sini. Sehingga semakin banyak lilitan semakin besar. Makanya 6 volt, 12 itu ya, 9, 12 nanti atau yang lebihnya, itu dia berarti dia makin besar jumlah lilitannya. Tapi tidak buat sama dari sini. Buat sama nanti dia bukan step down lagi, dia hanya nanti untuk stabil saja ya, bukan untuk menurunkan. Nah, kalau untuk stand up nanti di gardu itu ya, gardu biasanya di pembangkit itu, pembangkit. Kalau gardu juga step down itu ya, karena dia tegak tinggi. Pembangkit baru tegak dinaikkan untuk masuk ke jaringan. Nah, ini trafo yang teori dengan yang sesungguhnya. Sesungguhnya kita coba kemarin, kita tidak menghitung lagi rasio kan, tapi tegang outputnya sudah ada. Nah, seperti gambar tadi yang saya lihatkan di gambar tadi, bahwa dia sudah ada apa, bukan rasio lagi, outputnya sudah dilihat. Sehingga kalau ini kita bahas, ini sama dengan yang tadi. Cuman kita menghitung dulu trafo sama dengan tadi ini. Kalau di sini kan kita sudah tidak menghitung output trafo, udah pokoknya kita ambil 10 volt gitu ya. Nah, di sini kita dari jika tegangan inputnya 220, nah, ya kan, rasionya lilitan primer dengan sekunder 10:1, kita cari dulu tegang V2-nya kan. Nah, tegang V2 itu bisa ini RMS, nanti bisa tegang peak. Kalau mau tegang peak, ini kita ubah dulu ke peak. Berarti dia 220 volt dibagi dengan 0,707. Baru sini dibagi lagi. Jadi ada dua kemarin kan caranya. Sama, kita hitung perbandingannya tadi ini sebenarnya. Ya. Jadi masih RMS ya. RMS V1 dibagi dengan perbandingan N1 dan N2. Jadi 10:1, satu nggak saya tulis lagi ya. Ini harus 10:1 kan. Ya kalau dibagi satu kan satu saja ya. Nah, ini nggak perlu pakai coret saja, 10 aja. Dapatnya 220 bagi 2, koma saja ya. Atau ini tadi yang di atas rumusnya ya, V1 dikali N2. Nah, N2 per 10 kan sama. N2-nya 1, N1-nya 10. Ya, jadi 220 dikali 1, 220 dibagi 10 sama. Ya. Mau menggunakan rumus yang pertama, ini, yang kedua, V1 dibagi N1 bagi N2, atau V1 dikali N2 dibagi N1. Hasilnya sama ya. Sama. Kemudian, karena ini baru RMS ya, sedangkan untuk mencari tegangan DC adalah tegangan puncak kan, tegangan puncak. VP. Sehingga RMS itu kita ubah dulu. Yang sudah dapat tadi ya, perbandingan dapat 22 volt. Nah, jadi kita bagi dengan 0,07. Tapi kalau kita ukur dengan osiloskop ini langsung dapat ini. Cuman nggak komanya nggak susah ya. Susah. Paling kita ngitungnya 30 malah perhitungan kita. Kecuali yang digital dia akan muncul nanti. Nanti kita coba ini kan yang digital. Cuman digital masalah beda fasa dia agak susah. Kita gunakan yang analog. Nah, perhitungan bisa detail seperti ini. Kalau dalam kita lihat VP-nya di osiloskop paling perhitungan kita tuh 30 ya. Agak susah karena kecil skalanya ya.
Nah, dapat ini tegangan VP. Kalau ideal ya udah tegangan VP-nya ini. Tinggal kita bagi dengan pi, dapatnya 9,9. Nanti kita lihat kan ininya ya, simulasinya. Tapi kita biasanya menggunakan pendekatan kedua yang lebih dekat. Jadi 3 VP-nya tadi kita keluarkan 0,7. Sebenarnya di bawah ini ya, dikasih akan lebih besar 30 volt. Dibagi dengan 3,14 dapatnya 9. Kita lihat ya simulasinya. Yang pakai trafo ya, yang pakai trafo. Ini simulasinya yang pakai trafo. Ya, tadi ya 10 banding 1 ya kita buat. Nah, kalau dia trafo letaknya di sini ya, transformator L, transformator. Nah, ini dia. Nah, pilih yang satu. Ini kalau yang satu. Kalau kita yang dua, ini sebenarnya yang di praktek kita yang ini, yang di lab ya. Dia lebih ada sampai 4 kan. Ini pawang ini dengan ini 6 volt, ini cuman ininya kan satu ya, groundnya. Groundnya di bawah biasanya. Ground ini dengan ini. Kalau ini kan satu-satu pasang ya. Ini dengan ini 1 volt, 6 volt, ini 9, ini 12, ini 15, ini 18 seperti itu deh ya. Ya, kalau kita kan unik kan udah ada sesuai dengan teorinya satu aja kita ambil. Jadi hanya satu output kita ambil yang 6 pokoknya. Nah, kalau kita yang satu sekalian ini ya seperti ini. Jadi ya, inputnya 220 ini bisa kita ambil kemarin ada 6, ada yang 9, ada yang 12. Walaupun kenyataannya ada yang bukan 6, ada yang bukan 9 ya, lebih sedikit biasanya. Sama ya. Ini kebalikannya 2 ya. Ini output 1. Ini nggak ada kita ya. Kita yang ini. Nah, ini dia ya kan. Jadi tegangan sekundernya tadi ini kan 220 ya, RMS ini. Ini RMS. Jauh banget ini. Samping. Ini dia ya. 22 volt kan? 22. Ini. Ini 220. Oh, ya. Masih RMS ya. Ini kita 60 tadi nih ya. Nah, berapa tegangan DC-nya? Nah, ini dia. 9,5. Ini sudah mendekati ini dia ya. Pendekatan kedua, ketiga malah ini ya sebenarnya dia. Sesungguhnya ya. Nah, kalau kita tadi kan 9-nya sama ya. 8-nya kalau yang ideal 9,9 ya. Sedangkan kalau yang pendekatan keduanya 9,68. Ini lebih mendekati pendekatan kedua ya. 9,6. Kalau ini 9,8 ya. Karena pengurangnya kita 0,7 ini bukan 0,7. Nah, kalau kita ingin, kalau ini bentuk gelombangnya. Nanti kalau kita belajar osiloskop nanti akan dijelaskan. Ini terima aja dulu. Ya, ini. Nah, ini yang tegang puncak tadi. Nah, kalau kita ngukur ini, tegang puncak ini kan ini skalanya nih. Nanti ada skala sama dengan skala ini ya. Skala apa namanya multimeter karena ini puncaknya juga. Kalau kita kecilkan ininya nanti umpamanya ininya ya. Nggak muat ya. Nah, makanya skalanya 20 nih. Nah, ini satu kotaknya 20 ini berapa nih? Nah, paling kalau kita menghitung ini separuh ya. Ini 20 ini separuh 30 ya. 30 lebih dikit. Nah, susah kita kan. Dalam perhitungan dapatnya 31 tadi kan. Nah, ini kan 31 koma berapa. Nah, kita ini oh lebih kurang nih separuh. Harus 31 atau 32 gitu kan kita. Dalam perhitungannya. Kalau yang ininya ya. Puncaknya ini. Ini waktunya ya. Time. Ini waktu channel A ya. Rata-ratanya 14. Yang ini 20 ya. Puncaknya 31. Ini RMS.
Ini kan agak susah deh kan. Nah, kalau di nanti siloskop digital nanti kan ada kita puncaknya berapa. Frekuensinya sekalian nih ya. Kalau ini kan T-nya nih, bukan frekuensi. Ini T periode ya. Di satu kotak ini adalah 10 mili. Nah, kan ini waktunya nih dia 13. Nah, ini kan saya berhentikan nih. Ada dia kan. Mau berubah terus nih. Plus minus dia kan. Nah, ini makanya kita hitung pakai RMS saja. Kita ukur dengan ini tadi ya. Depan ini kan 22 kita bagi dengan 0,67, hasilnya kita bagi dengan pi. Dapat ini 9,6 lah ya. Hampir sama perhitungan. Pendekatan kedua ya, kalau pendekatan pertama kan 9,9. Tapi pendekatan ideal ya 9,9. Ini dia lebih ke cenderung pendekatan ketiga nih. Cuman R-nya ini 1 kilo ya, pendekatan ketiganya artinya nggak ada. Karena 1 kilo itu dibandingkan 0, kan nggak ada artinya. Nah kalau kita apa namanya kurang ininya, hanya nah, kita bisa pakai trafo nanti, pakai C. Nah kita tambahkan kapasitor ya. Tadi dia hasil outputnya kan seperti ini nih. Yang biru ya. Ini kalau saya tinggiin yang birunya. Nah, tinggiin ya. Nah, itu dia ya. Yang biru outputnya kan. Ini kan nggak ada dia. Nah kalau kita kasih kapasitor dia akan berubah. Ya kan? Jadi dia tidak ada nolnya. Nolnya masih ada walaupun tidak puncak ya, tapi tidak ada nol. Sehingga nanti tegangan DC-nya akan berubah nih. Dari 9 menjadi 14 kan. Nah, DC kan rata-rata ya. Yang nol tadi ditambah. Jadi ada sekitar hampir 5 volt tambahannya kan. Kalau ini dalam mikro saya buatkan baru nih. Nanti bisa juga ya. Tambah lagi dia akan tambah tinggi ya. Kalau kita, jadi tidak perlu kita merubah di sininya. Kalau sini kan susah. Terlalu jauh kadang-kadang ininya kan. Dari 6 menjadi langsung 9 kan. Berarti kan 50%. Oh kita maunya tadi hanya naik sedikit gitu ya. Nah kita gunakan kapasitor. Nanti ada juga induktor ya. Jadi dengan tetap output yang sama, ini sekundernya bisa kita ubah dengan menambahkan kapasitor. Karena untuk rata-ratanya. Kecuali nanti sudah pendekatan apa gelombang full ya, gelombang itu tambahnya sedikit. Itu yang trafo. Nanti kita masuk langsung. Kita nggak lama-lama di sini ya, kasihan kalian ininya nanti. Salah kota segala macam. Gelombang penuh. Gelombang penuh bisa dengan dua cara. Pertama dengan dua dioda, tetapi trafonya bukan trafo nol tadi. Trafonya namanya trafo CT, center tap. Jadi dia mempunyai dua tegang output dengan satu groundnya ya. Kemarin udah yang pakai 9 itu pakai center tap itu ya. Jadi ininya ada tegangnya 6-nya 2 kan kemarin kan. Ada 9-nya 2. Kemudian 12-nya 2 kan. Nah, itu dia center tap namanya. Ininya dia. Sehingga untuk 6 yang pertama umpamanya kita gunakan trafo yang ini. 6 yang berikutnya ya trafo yang ini. Dioda yang ini. Sehingga dia akan pada saat gelombang positif dioda pertama yang aktif. Diodanya nolnya 0. Pada gelombang negatif dioda ininya 0, ininya positif. Sehingga setiap gelombang selalu ada outputnya, tidak ada yang 0. Sehingga apa? Akibatnya tegangan DC-nya akan meningkat. Sama-sama 20 tadi kita buat ya. 20. Dia akan lebih tinggi. 20-nya berarti 10-10 ya. Jangan 20-nya total ya. Ini kan 20 dari ujung ke ujung. Ujung ke ujung ya. Nanti di sini juga 20-nya dari sini sampai ini. Berarti separohnya berarti 10-10 ya. Setepnya. Kalau yang di ini kan nggak ada 10,9 ya. Walaupun kelihatan bisa yang sampai 10 ya. Ada yang lebih malah. Nah, 10 mamanya sini. Kemarin pamanya ini kita ambil yang 9. Yang 18 mamanya kan. Nah, ini kita ambil yang 9. Atau yang sini yang 12. Yang pokoknya ya. 0 dengan 12 di sini kita ambil 0606 gitu ya.
2 kali. Kalau kita ambil 0,12 ya 2 kali lipat ya kan. Itu bukan gelombang puncaknya sudah tinggi dua-duanya. Jadi dia akan 2 kali lipat lebih gitu ya. Nah, sehingga dia, nah kalau kita tidak punya trafo CT atau center tap, berarti kita nanti akan masuk habis ini nanti diodanya harus 4. Nah, itu sebut apanya penyiaran bridge ya, jembatan, pin bridge nanti. Nah, kalau ini dia seperti ini nanti dia pada saat gelombang positif ini yang aktif. Ya ininya dia 0 ya. Karena dia gelombang positif, dioda ini. Ya dioda ini kan gelombang negatif, 0 nih kan. 0. Terus tengah gelombang baru gelombang positif ya. Pada saat gelombang inputnya negatif yang di bawah, nah yang di atasnya yang 0. Yang di bawahnya yang, nah sehingga dia ini pada saat gelombang positif nih, gelombang 0, gelombang 0, gelombang 0. Tapi saat gelombang negatif dioda kedua hasilnya 0 gelombang 0 gelombang. Jadi kalau digabung dia menjadi gelombang semua, gelombang positif, gelombang negatif. Ini dioda pertama, ini dioda kedua, gelombang pertama, dioda kedua. Kalau tadi kan dioda pertama satu saja, dioda pertama 0, dioda pertama 0. Kan ini dioda pertama, dioda kedua, dioda pertama. Sehingga dia inputnya negatif dan positif mempunyai 2 outputnya ada. Nah, tidak ada 0 ya kan? Sehingga nanti tegangan DC-nya adalah karena peak-nya 2 ya, tegangannya 2. Ini kan satu gelombang sini, satu gelombang. Ya. Ini satu gelombang ya, kalau inputnya ya. Nih gelombang input sampai ini kan. Nah, satu gelombang kan. Ini dua-duanya ada kan? Berarti dia VP-nya 2. Ini satu, ini satu. Jadi 2 VP dibagi pi. VP sama dengan tadi ya, mencarinya. Kalau kita hanya RMS, kita bagi 0,7. Dan VPO-nya tadi ini setengah ya, dari tegangan sekunder. Kalau kita menghitungnya dari ujung ke ujung sini ya, ujung ke ujung. Setengahnya, separuh. Jadi tadi dia umpamanya kita ambil 12 yang dioda 0, berarti di sini dia 6 dengan 6. Kalau dia uh, ini yang sekunder ini apa yang CT ini 12 berarti trafo nolnya 24 gitu ya. Nah, ini separuhnya. Karena dia 2 kali kan, ini separuh. Kalau dari hitung ini dan sekunder ini. Tetapi kalau dalam kita kan dia langsung 66 ya, dia 2 ya. 99, 12, 12. Ini contohnya. Kita ambil dari ujung-ujung ya. Ini perbandingan dari ujung-ujung, bukan ini ke sini. Perbandingan dari ujung ke ujung. 10 banding 1 sama yang tadi 22 ya. 22. Nanti kita ambil sebentar sambil juga untuk posete ya nanti ya. Simulasinya dulu ya sebentar. Saya tampilkan simulasinya. Nah, baru kita masuk sini. Jadi ya. Jadi 2 ya. Ini perbandingan ini itu adalah ujung ke ujung. Ah, ini ya, ini V2-nya ya. Bukan sini ya. Nah, bukan. Ujung ke ujung. Jadi 10 banding satunya berarti 22-nya sini. Sehingga dari puncak ke ground dan puncak ke ground yang kedua ini adalah separuhnya kan. Berarti 11-11. Ini cara yang kedua. Jadi kita langsung menggunakan puncaknya dulu. Jadi VP-nya itu satu ya. Ini kita VRMS. 222 dibagi dengan 707. Dapatnya 311 volt. Kalau tadi kan 22 ya, karena 22 ininya ya. 22 dibagi dengan 10 kan. 220 bagi 10. Tapi RMS baru kita bagi dengan 0707 ya. Dapatnya 31. Nah, ini baru tegangan di sini ya. Puncak di sini nih. Puncak di sini. Yang ini. Nah, puncak di sini ya. Di sini. Nah, kalau puncak yang di sininya berapa? Jadi kita bagi 10. Jadi 311 17 tadi kita bagi 10 dapatnya 31,2 sama dengan yang tadi. Yang cara pertama kita gunakan yang ini ya yang di atas. Kita ini dulu kita bagi 10 dulu nih dapat 22 baru kita bagi 0707. Ini 07 ya. Salah. 07 nih ya. Bukan ya. 07 ya. Nih ya. Dapat ya 3+1 juga. Jadi boleh kita hitung puncaknya dulu di primernya ya. Ini primernya kita primer puncaknya dulu baru kita bagi dengan rasio atau bagi rasio dulu ini tegangan ininya di sini bagi rasio dapatnya
tegangan sekunder, tetapi masih dalam RMS. Baru kita bagi 0,707, sama juga hasilnya. Nah, kemudian ini separuh kita ambil ya. Dari 31 ini kita ambil separuh. Karena dia bukan ujung ke ujung, tapi ujung ke ground, tengah-tengah groundnya ya. Kalau dalam prakteknya, kita tidak menghitung ini lagi, kita sudah dapat 6 dengan 6, 12 dengan 12, 9 dengan 9, dan sebagainya. Separuh ya, 31, 15,56. 15,5 boleh lah. Ya. Hingga kalau ideal dia 2, ingat ya, 2 VP. 2 VP dibagi dengan, apa namanya, 2 VP dibagi dengan Pi. 2 kali ini, apanya, sama dengan ini tadi kan. Ini bagi 2, 31 bagi, apanya 9,9. Kemudian kalau pendekatan kedua dikurangi dulu dengan 0,7. Puncaknya ya, tegang puncaknya kurang 0,7. 14,484 dibagi 3,14 dapatnya 9,4. Jadi hampir sama di ininya ya, besar. Karena dia separuhnya diambil ya. Nah, kalau tidak hasilnya 2 kali lipat kan. 2 kali lipat ini 18 dapatnya nih. Hampir 19 ya. Kalau dia tidak kita bagi 2 di sininya. Jadi kita tadinya 22, di sini juga 22 RMS-nya ya. Berarti dia kan sebenarnya 44 ya kan puncaknya. 22 tambah 22. Kalau tadi kan 22 separuhnya 0 kan. 22 separuhnya 0. 22 separuhnya 0. Kalau ini kan 22, 22, 44. Nah, ini hampir sama hasilnya ya. Nah, kita lihat simulasinya. Ini saya belum share ya. Bentar. Ya, tadi ya, sama. Jadi kita menggunakan yang dibagi dulu dengan rasio dapatnya ini, tapi RMS baru dibagi dengan apa namanya? Seperti yang di atas tadi. Kita bagi rasio dulu. Ya, nih yang di atas ya. Bagi rasio dulu kan, bagi rasio dapatnya RMS baru dibagi dengan setengah akar 2, 0,7 dapat puncak. Nah, kalau yang kedua kita langsung kita bagi dulu dengan kita jadikan puncak dulu dia. 220 dibagi dengan setengah akar 2 atau 0,707. Dapatnya tegang puncak primar ya, primar baru. Padahal kita cari sekunder. Jadi tegang sekundernya tinggal kita bagi rasionya. Nih, bagi rasio dapatnya tegangan puncak sekunder. Jadi kita tidak dapat 22 langsung ya. 22 nggak perlu lagi langsung puncak. Karena kita akan mencari puncaknya. Jadi ada dua cara. Jadi primarnya dulu sekundernya dalam RMS bagi rasio ya, primar dibagi dengan rasio dapatnya tegangan sekunder RMS. Dapat RMS dibagi dengan setengah akar 2. Atau tegang primarnya kita bagi setengah akar 2 dapat tegangan puncak primar. Dibagi dengan rasio dapat tegangan puncak sekunder. Sama, setelah itu dicari. Cuman ininya 2 ya, 2 VP. Kalau ideal 2 dikali 15,6, ini separuh ya. Kalau tegangan pendekatan kedua 15,6 yang separuh tadi ini separuh ini kita kurangi dulu 0,7 baru dapat hampir sama ya. Kita lihat simulasinya, tapi ininya bukan 22 ya. Kalau tadi kan ini contoh yang tadi 10:1 ya nih, 10:1 22 kan ini ya. Nah ini ya 22. Kalau yang ini tidak, mana dia sebentar, saya kecilin dulu ya biar kelihatan. Hmm. 22 tadi ya, ini kita ambil yang 11 ya. Nah, ini lihat 11 dengan 11. Ini 11 di atas, ini yang di bawah. 11 ya. Ini tetap 22 ya, 220 ya nih. 220 sumber. Ini 11 ya, 11 bukan 22 22. 22 22 itu 2 kali lipat tadi dia. Nah, ini dia. Setelah itu dapat tegangan. Nah, ini bentuknya ya. Dia input positif dapat, input negatif juga dapat ya, outputnya ya. Outputnya positif dan negatif dapat. Ada ya. Kalau tadi kan positifnya
ada negatifnya 0. Ini positif dengan negatif nih. Ini positif, ini negatif. Positif, negatif. Jadi dia kalau kita bedakan ininya biar kelihatan, ini saya tinggiin ya. Nah, ya kan? Selalu ada. Setiap gelombang input selalu ada outputnya. Apakah positif atau negatif. Kalau tadi kan tidak. Hanya gelombang positif yang outputnya ada. Gelombang negatifnya 0. Sehingga dia VP-nya 2. 2, sehingga nanti tegangannya ininya DC-nya nih. Ya, 9,3 lah ya. Sedikit di bawah karena di pengurangan. Nah, sama dengan tadi. Kalau kita mau menambah, kita naikkan ini. Cuman dia ini hasilnya lebih kecil ya. Karena dia gelombangnya sudah ini ya. Tinggal sini dia. Nah, kalau kita jalankan lagi, tambahnya nggak banyak kan? Oh, tadi kan dari 9 jadi 14. Sekarang dia lebih kecil. Kenapa? Nah, lihat. Ya, di sini dia. Tidak ada nolnya ya. Tidak ada nol. Itu kita untuk menambah. Tadi kan 9 ini hampir 11 ya. Ini kalau kita mau menambah tanpa menambah tegangan input ya nih. Tegangan input tanpa kita tambah. Tegangan inputnya masih kan? Sama kan? Hapus lagi ya ini ya. Kembalikan ke asalnya. Jadi kita bisa menambah tanpa menambah tegangan sekundernya, kita apa dapat menambah tegangan output. Jadi kan 10 lebih tadi kan 10 sampai 11 ya. Tapi dia tidak bisa terlalu banyak gitu ya. Kecuali yang apa tadi setengah gelombang itu besar karena 0 ditambah dengan yang besar kan besar ya kan. Ini kan sudah ada gelombangnya itu sudah ada, cuman menuju 0 deh kan. Nah, ini kan ya sudah ada nih masing-masingnya. Positif ada, negatif ada. Cuma beda di sini aja dinambah. Kalau tadi kan enggak, ini ada di 0 sehingga ditambah di sini enggak besar. Jadi dari 9 itu jadi 14 karena tambahnya lebih sedikit. Karena masing-masing puncak sudah ada. Itu kalau kita sambil separuh-separuh dari yang full tadi ya, dari setengah gelombang separuh-separuhnya. Kalau ininya akan 20 banding 1 ya. Kalau 10 banding 1 dapatnya 2 kali lipat, saya coba ya. Ininya 10 banding 1. Jadi dia kalau tadi 22 sama-sama 22. Sehingga dia menjadi 44 kan ininya. Kalau ininya 31 jadi puncaknya jadi 62 nanti sebenarnya. Ini belum dibahas sebentar. 10 banding 1 ya nih. Belum kita simpan ternyata. Simpan dulu. Nah, 10 banding 1 ya. Sehingga tegangan ini menjadi 22 nanti nih. 22, 22. Kan? Sehingga tegangan DC-nya akan menjadi ini 18. Dari 9 jadi 2 kali lipat kan. Ini dia bentuknya. Nah, ini karena besar saya kecilin lagi ya ininya. Nah, kelihatan. Nah, ini skalanya. Ini ada kepotong lah ya. Nah, karena udah melewati puncak nih. Tinggi ininya. Kepotong dia. Tapi untuk tegangan DC nggak masalah. Potong kan nggak puncak. Terlalu besar ini ya inputnya ya. Potong. Udah jenuh dia, jenuh namanya. Tidak bulat seperti tadi kan? 4. 2 banding 1. Hasilnya DC-nya 18. Kalau dia full ke atas nanti ini lebih ya. Ini rasionya tadi. Tadi 2 kali lipat ya kan. Tapi dia tidak akan bisa full karena ada batasnya ya. Kan 20 ini gelombangnya full. Nah, kita lihat lagi ya. Sinus kan. Nah, kalau di 20 tadi kan kepotong sininya kan. Tidak sampai puncak. Sehingga dia hanya mentok 18. Itu kalau kita menggunakan dioda. Ini udah hampir sejam lebih ya. Satu lagi terakhir ya ini ya. Nah kalau kita tidak punya trafo CT, kita punya trafo yang di atas nih. Trafo 0 istilahnya ya. Bukan. Trafo yang di atas. Nah, trafo 0. Kita mau juga gelombang penuh. Full ya. Berarti kita butuh 4 dioda. Bukan 2 ya. 4. Kalau dia dua dia hanya sama dengan 1. Malah cacat nanti ya. Nah, ini 4 ya. Ini dia. Yang terakhir ya kita masuk ya. Nah, jadi 4 dioda ini jembatan namanya. Jembatan Windbridge ya. Ini si penemu pertamanya tuh Wind itu ya. Nanti fisika kamu ketemu lagi nih. Jadi dia kalau tadi kan atas bawah searah ya. Ini searah.
D1, D2 searah. Cuman ini ada ground. Terus tidak ada ground. Ini ya. Ini searah, D1 dengan D2 searah. D3 dengan D4 berlawanan. Ini nih. Nah, ini dia ke bawah, ini ke atas. Yang searahnya berlawanan kan. D4 dengan D1 berlawanan. D3 dengan D2 berlawanan kan. Sehingga pada saat gelombang D1 dan D2 itu gelombang positif, menerima gelombang, ini dia akan putus 3 dan 4. Kebalikannya pada saat gelombang negatif, D1 dan D2 akan 0 kan? Ini yang bekerja arah balik. Nah, ini singkronnya sini ya. Nah, ini sambil dulu ininya. Simulasi ya, yang terakhir kita. Penyiaran. Nanti ada dua ininya ya. Contohnya, yang begini. Bisa kita rangkai sendiri, atau nanti kita sudah ada dijual orang tuh. Nanti saya ditulis duanya ya. Dijual, sehingga kita tidak perlu merangkai. Yang ini tadi ya. Nih. Kalau ini kita rangkai sendiri boleh. 4 video yang kemarin kita belum ya, itu baru teori. Belum masuk dioda ya. Nah, ini 4 dioda kita rangkai seperti ini. Atau nanti dia sudah ada yang satu paket ini. Yang kakinya juga 4 ya. Kakinya juga 4. Kalau dioda kan 2 ya. Anoda, katoda, kondisi 4. Atasnya ini untuk input, ini ground, ini output. Ada 4 ini. Nanti kita lihatin ininya yang simulasi. Sehingga ini tegangan sekundernya kan, sama dengan tadi, apakah ini kita bagi dengan setengah akar 2 dulu, dibagi dengan rasio, atau dibagi dengan rasio dulu, baru dibagi dengan setengah akar 2. Sama ya. Nah, pada saat positif nih dia. Yang arah maju ya, yang arah maju yang short. Sedangkan arah baliknya dia kebuka, sehingga dia tidak ada arus. Pada arah balik atau tegangan input negatif, gelombang negatif, maka 3-4 yang sakralnya tertutup. 1-2 dia terbuka. Sehingga nanti gelombang outputnya sama dengan CT tadi. Tadi kan dua dioda tapi trafonya CT. Ini trafo 0 harus 4. Kalau trafo 0 kita buat 2, dia malah gelombangnya akan cacat. Gelombang outputnya ya. Nah, ini sama. Tegangan DC-nya juga 2 VP. Tetapi nanti untuk pada pendekatan kedua, dia bukan dikurangi 0,7, tapi dia dikurangi dengan 1,4. Kenapa? 2 buah dioda yang bekerja sekaligus. Pada saat gelombang negatif, D3 dan D4. Gelombang positif, D3 dan D4. Ini 0,7, 0,7 kan? Jadi dia dikurangi dengan 1,4. Kalau pendekatan kedua ya. Kalau pendekatan pertama sama. Ya. VP sama VP out bagi 2 VP dibagi pi. Kalau pendekatan kedua, VP out-nya itu adalah VP in dikurangi bukan 0,7 ya. Karena saat satu gelombang itu, setengah gelombang di inputnya ya. Satu gelombang output puncaknya berarti dia 0,7 ditambah 0,7. 4. Nah, ini dia. Nah, ini ambil contoh. Yang terakhir nih ya kita. Satu lagi hanya apa namanya pemotong doang ya. Itu cepat aja. Ini dia kan. Sama rasionya tadi kita ambil. Dioda yang sama ya. 22 volt outputnya. Jadi bisa kita bagi dulu. Ini dapatnya adalah tegangan puncak primer. Dibagi dengan rasio dapat tegangan puncak sekunder. Atau saya nggak mau ini Pak. Saya langsung sekunder RMS dulu. Berarti 220 dibagi dengan 10 dapat 22. 22 dibagi dengan 0,07 dapatnya juga 31. Sama ya. Yang pertama tadi yang setengah gelombang kita menggunakan ini dulu ya, sekunder RMS. Baru dibagi dengan setengah akar 2 dapat puncak, tegangan puncaknya. Apa? Ini cara kedua, dua-duanya kita buat di sini ya. Kalau tadi kan satu-satu yang setengah gelombang sekundernya RMS baru dibagi dengan dijadikan puncak. Kalau gelombang penuh CT ini dia tegangan puncak primer baru tegangan puncak sekunder. Ini cara keduanya sama. 220 dibagi dengan rasio dapatlah tegangan sekunder RMS tapi dibagi dengan setengah akar 2 dapatnya juga ini. Sama ya. 31,2 31,1 lah ya. 12 sama. Kalau ideal langsung kita
VD tegangan DC-nya adalah 2 VP dibagi Pi. 2 dikali 31 ini dapat 19. Kalau tegangan pendekatan kedua, kita kurangi dulu 1,4 ya, bukan 0,7 ya, karena 2 dioda bekerja sekaligus. Jadi 31 dikurang 1,4 dapat 29,72. 29,72 dikali 2, ada 2 VP ya, dibagi Pi. Kita ambil simulasinya. Ini ya, simulasinya. Ini yang ini dulu. Sebentar dulu. Ini yang kedua nanti. Yang ya, nah, ini yang kita susun sendiri nih. Dia udah 1, 2, 3, 4 kan. Ini 10/1, 22 volt ya. RMS. Tegangan puncaknya nih. Nah, oh ini udah pakai ini sebentar. C-nya saya tutup dulu. Saya putus dulu ya C-nya ya. Nah, nanti sama dengan tadi. Nah, ini ya. Tanpa C dulu ya. Nah, ini dia. Ini. Di sini ya. Nanti baru kita jadi puncaknya sudah ini tadi ya. Nah, PP sama dengan CT kan. Setiap gelombang input mau positif negatif outputnya ada. Tetapi dia 2 kali lipat ya. Karena semuanya full sama dia 22, 22, ini 22. Ini maka skalanya besar 20 nih. Kalau jadikan 10 dia mentok. Oh, ya kan? Gak kebaca nanti. Makanya kita jadikan 20, 20 ya, 30-an di sini ya. Nah, itu dia. Sehingga tegangan DC-nya akan lebih besar kan? 18. Karena dia puncak ke puncak. Kalau tadi CT kan separuh, puncaknya separuh untuk ground, separuh. Kecuali kita 2 kali lipat ya. 22 kita buat 44 ya. Baru dia sama ini 18. Nah, kalau kita tambah ini dengan C, ini baru sampai 5 piko ya, kecil ya. Nanti kalau kita lebih besar lagi, dia akan lebih besar lagi ininya ya, hasilnya. Jadi kalau 18 ya, jadi ditambahkan dengan C. Jadi dia nggak tambah banyak lagi seperti yang tadi ya. 18 hanya jadi 21. Kalau setengah gelombang kan besar dia. Nah ini dia. Nah namanya nggak sedikit. Kalau tadi kan ke nol dia ininya, gelombangnya ya. Gelombang ini ke nol, ini ke nol. Tapi nolnya nggak ada lagi kan. Inilah sisinya. Yang ini dihilangkan. Tapi kalau kita tambah C-nya, dia akan tambah besar lagi. Makanya sambil dari 100, dari ini 105 mikro ya. Sambil 50 ya. 21 deh ya. Yang nggak jauh beda. Nanti kita besar tengah, nggak jauh. Ya. Kita tambah lagi. Ini belum diubah ya. Besar. 10 ya. Oke, dulu. 50 ya. Perubahannya. Dan 21 jadi 28 kan. Nah, karena dia sudah hampir puncak. Nah, tambah lagi C-nya nggak jauh lagi bedanya nih. Puncaknya. Rata-ratanya akan tinggi. Dari 21 jadi 28. Tanpa kita merubah input ya. Itu dia kalau kapasitor gunanya untuk supaya dia menambah tegangan output. Kenapa? Rata-ratanya akan bertambah. Nah, aneh. Yang kedua, ini kan kita susun sendiri. Ada yang sudah dibuatkan. Sini dia. Nah, ini sudah langsung langsung ini satu nih, nah, kan? Satu paket nih. Gerak deh kan. Nah, ini dia udah ada nih. Jadi kakinya 4 ya. Nanti bentuknya tuh kalau di sesungguhnya ini hitam segi 4 ya. Hitam itu. Segi 4. Kalau dioda kan 2. Jadi karena dia disusun 4 dioda di dalamnya. Satu, duanya untuk input dari AC-nya, satunya ke ground ini ya, ke ground, satunya ke output. Ini sama dengan tadi.
Ini tegangannya 22. Ini kita tidak perlu menyusun, sudah ada 4 kaki. Kalau tadi kita nyusun sendiri ya. Ini sumber 220, sekundernya 22 ini ya. Nah, ini tanpa C dulu ya. Ini outputnya sama kan 18 tadi. Ini bentuk gelombang. Nah, ini ya. Ini belum pakai. Nah, kalau kita pakai kapasitor, kita tambah ya, tanpa apa namanya? Kita tanpa menambah itu ya, tanpa menambah tegangan input, dia akan bertambah besar ya. Si kecil ini ya, untuk 18 ya. Ya. Ini 18. Jika kita tambah kapasitor ini 5 mikro ya, masih kecil. 18 menjadi 21 karena ini sudah berubah. Nah, kita tambah besarkan lagi tadinya 50 mikro ya. Dari 5 mikro kita kali 10, 50 mikro. Apalagi nanti farad ya, 100. Tapi dia tidak akan melebihi tegangan puncaknya ya. 31, 20 berapa tadi puncaknya. Nah, puncaknya ini kan paling berapa? 30 ya. Ini 20, 30 lah ya. 30 tidak akan melewati 30. Nah, itu kan DC-nya 28. Kita tambah pun nanti umpamanya ini 50 mikro sampai dengan 500 mikro, setengah farad ya. Tegangan tidak akan bertambah besar. Nih, 28 aja kan. Puncaknya lihat. Tidak, udah rata kan. Tidak akan pernah dia melewati 31 volt. Padahal udah 500 mikro nih. Kita kembalikan ke 50 aja ya. 5 mikro lagi dulu. Itu kapasitor ya. Jadi bisa dua-duanya kita. Ini tinggal kita beli langsung atau nggak pada repot. Kalau ada diode 4 ya bisa kita susun. Seperti itu deh ya. Nah ini yang terakhir. Udah 1,5 jam kita ya. Ke online 1,5 jam itu kelamaan. Ini memotong ya. Memotong. Jadi ingat dioda tadi, tapi ini tegangan AC dipotong dengan DC. Asal pemotongnya ini lebih rendah dari tegangan puncaknya ini ya. Tegangan puncak umpama tadi 31 volt ya. Ini kita buat 35 ya, motong nih kan, umpamanya pohon nih. Ada pohon gitu ya. Tinggi pohon ini adalah umpamanya 3 meter. Gitu ya. Kita potong di sini ya. Ya nggak kepotong deh kan, orang ada. Kalau potong di sini baru dia sisanya ini. Jadi tegangan di sini harus lebih rendah daripada tegangan puncaknya. Ini dia akan kepotong bawah nih. Pada saat positif, ini kan puncaknya dipotong. Kemudian, ini kan, potong. Jadi dia bentuk gelombangnya akan potong. Kalau frekuensinya rendah, frekuensinya tinggi, ini akan mirip kotak. Tapi kalau frekuensi rendah masih miring ya. Nanti kita lihat. Yang kedua dipotong bawah nih. Ini tegangan negatif kan. Dia pada saat positif, kalau saya ini kan pada saat positif, dianya ada kan. Pada negatif nol kan. Ini nanti kebalikannya. Pada positif, negatif dia yang akan potong. Pada saat positif ini kan nol. Dulu dia kan ininya. Kan arah balik nih, arah balik. Saat negatif ini baru dia akan ada gelombang. Jadi yang gelombang di bawahnya dia. Kemudian ini yang biasa digunakan potong atas, potong bawah. Atas dan bawah. Nah, kita lihat aja ininya ya, simulasinya. Asal tegangan DC itu harus lebih rendah dari tegangan puncak gelombang bolak-balik ya. Tidak boleh lebih tinggi. Jadi kita lihat yang terakhir. Langsung dua-duanya sambil potong bawah, potong atas bawah aja ya. Potong atas. Nanti baru putus. Nah, ini. Terakhir deh, potong bawah. Kalau frekuensinya tinggi nanti kita ubah ya, coba tinggi ya. Karena frekuensi 50 Hz ya, 60 nih ya. Nah, ini saya ubah nih. Frekuensi 36 kilo. Tapi kalau dari trafo nggak bisa kita ubah. Frekuensinya pasti 50 Hz. Ini kita normal aslinya dulu ya. 50 Hz ya. 60 lah kalau umpama di 90 Hz. Ini dari trafo. Kalau di Indonesia itu hanya 50 Hz. Nanti kalau untuk mengubah ini adalah dia gelombang yang sudah dari apa penghasil sinyal ya.
Nanti kita apa, sinyal generator. Kalau trafo enggak, nih yang trafo dulu kita buat ya. Ini yang atas dulu ya, ini saya putus. Yang positif dulu. Jadi ini arah maju, ini 10 volt karena ini puncaknya saya lihat dulu. Puncaknya kan 21 ya, 10 volt. Jadi dia masih masih besar ya nih ya. Ini baru RMS-nya 21 ya. Kalau puncaknya kan 31 volt nih. Nah, ini saya potong 10. Arah maju dulu ya. Ini saya buka. Ini frekuensinya karena tadi 600 itu ya. 6 kilo ya. Nanti saya ini dulu. Nah, ini nih. Kepotong bagian atasnya. Nggak sampai ke puncak deh ya. Ini kalau 10, saya ganti 5 umpamanya dulu. Biar lebih rendah ya. Oh, akan dipotong bagian atasnya ya. 5 volt. Padahal ini dia berapa nih? Puncaknya itu 21 tadi ini ya. Ini skalanya 20, ini 30 ini nih. 30 puncaknya ini 20, 31 ya. Ini ambil 5 volt ya. Ini skalanya 5 ya. Kalau saya buat 20 juga nih. Nah, seperti itu kecilan. Maka tadi diambil 10 tadi sini nggak kali. Kalau 10 nih kan. Ambil skala yang sama ya. 10 volt. Dia kepotong. Kalau lebih nanti, kita lihat. Nah, ini kan. Tas dulu ya. Kalau ininya lebih. Ini kan puncaknya ini kan 31 tadi ya. Kita buat puncaknya ini nih. 35. Karena dia dipotongnya di atas ini, ya sinyal input dan outputnya akan sama. Tidak yang kepotong. Ke bawah malah. Terus dia kan atasnya. Kalau ke bawahnya yang ini saturasinya ya, jenuhnya. Makanya harus dia di bawah tegang puncaknya baru kepotong. Ini kan masih ini ya, masih apa tadi namanya? Lihat nih, dia udah kepotong tetapi masih ada miringnya, miring kan? Nah, kalau sekarang potong bawah dulu. Potong bawah ini ya. Ya ini saya nonaktifkan, berarti ini dia. Berarti nanti yang dipotong yang di bawahnya. Lihat, di bawahnya ya. Baru dulunya dipotong atas bawah. Nih dulunya saya aktifkan. Masih miring ya. Dia sudah menjadi gelombang mirip gelombang kotak ya. Tetapi masih belum kotak ini. Kenapa? 50 Hz ininya itu masih miring. Makanya tadi saya ubah ini menjadi 6 kilo. Tapi kalau dari trafo tidak bisa kita ubah frekuensi tetap ya. 6 kilo aja ya. Ini kalau dari sinyal generator baru kita bisa nanti nih. Ini bisa. Ya, kilo ya. Kilo. Baru dia akan, ininya frekuensi nanti kita ubah dulu. Nah, ya kan. Time-nya kita geser supaya kelihatan. Kalau frekuensinya makin kecil nanti dia akan apa makin besar sama aja ya miring dia kan. Makin kecil nanti kita lihat kan. Nah, ini seperti kotak kan. Walaupun ada miringnya. Nah, ini nanti gunanya nanti untuk digital kita untuk membawa frekuensi ini ya. Tapi biasanya bukan dari trafo ini, dari sinyal generator. Oh, ini frekuensinya nggak bisa diubah. Ya, frekuensinya tetap 50 atau 60 Hz tergantung trafonya. Kalau di Indonesia itu dia dari PRN kita tuh 50 Hz. Jadi dia gelombangnya seperti ini nanti. Nah, ini karena kegedean ya. Nah, tetap miring dia, tetap miring. Karena dia sumbernya itu yang miring. Kita potong atasnya doang kan, bukan ininya. Nah, ini gunanya clipper, memang memotong. Nah, ini bisa kita gunakan walaupun ini tidak sempurna kotaknya ya. Bisa kita gunakan untuk apa namanya? Untuk apa namanya nanti digital ya. Clocknya digital. Digital. Nah, ini ya dari kita ya. Atas bawah. Nah, ini enggak punyanya hanya untuk input digital nanti clock ya. Nanti apa digital nanti kita pelajari. Semester depan kita masuk ya harus di sini ya. Nah, ini pertemuan kita. Sebentar saya ambil dulu ininya ya. Screenshotnya karena dia diminta nanti. Ini juga kehadiran ya.
Ini saya inikan dulu kehadirannya ya. Sebentar. Kalau nggak bisa tadi sudah saya inikan ya. Tapi takutnya ada yang ini. Nah, nanti saya ini kehadiran. Tolong di scan ya bagi yang ini. Kalau nggak nanti tadi sudah ada ininya. Sudah saya screenshot tadi ya. Jadi dari screenshot aja saya ambil sebentar, saya lihat dulu. Ini namanya muncul nggak? Dari screenshot sebenarnya sudah ada ya. Jadi ini nggak terlalu perlu ya. Ini dia saya screenshot ininya. Ini ya. Kehadiran tadi. Nah, jadi nanti ini saya masukkan ke ini. Ini ya, nggak ada semua. Nah, nanti kita juga besok ya. Besok itu RLD, ORD. Minggu depan ya. Minggu depan itu 26 ya, 26 78 itu kita yang praktikum juga nggak lama itu ya. Kita hanya simulasi. Jadi itu kalau ada rumahnya berdekatan boleh gabung ya. Tapi disebutin nanti. Tidak harus satu orang karena kita langsung menggunakan program multisim ya yang untuk pengukuran. Tapi minggu depan ya, yang minggu depan. Yang minggu ini kan kita hanya 2 hari ya, 16, 17 ya. Nah, kemudian minggu depan dia 25, 26, 27 yang hari Senin Selasanya enggak. Jadi minggu depan tuh kita akan 23, 24-nya enggak ya. Kita masih libur. 25 sampai 27 kita masuk. Online ya, online juga. Semua mata kuliah ya. Nah, minggu depan itu kita kan hanya praktek ya. Praktek pengukuran. Nanti kita boleh nanti itu ke sama sama teman ya, boleh gabung ya. Boleh gabung ke grupnya masing-masing ya. Boleh gabung. Kalau ada rumahnya yang berdekatan. Tidak harus kalau kuliah teori kan harus semua orang ya. Nah, sampai di sini kita udah 1 jam 40 menit. Nah, biasanya 1,5 jam paling lama ya. Terima kasih. Nanti videonya akan saya kirimkan ya ke link seperti biasa. Saya tutup ya. Baik, Pak. Nah, nanti saya kirimkan link videonya ya, biar untuk belajar.